Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan pencinta buku dan pencinta ilmu. Berjumpa lagi dengan saya, Wiwin Eko Santoso. Ya, kali ini kita akan membedah buku lagi ya. Atau saya membacakan buku dan mengomentari buku dan kita sebut aja itu bedah buku ya. Nah, judul pertemuan kita kali ini apa? Ya, saya memberi judul ya, ada pilihan sih, yaitu ulama yang memperkosa gadis secara khianat. Nah, itu satu judulnya. Judul berikutnya, ulama ahli pengobatan menghamili secara tidak sah dan khianat seorang gadis. Wah, ini kok ulama menghamili? Ya, menghamili siapa nih? Gadis itu siapa? Santriwati atau bagaimana? Nah, itulah judul. Masih pilihan, terserah pada kawan-kawan pembaca buku dan pencinta ilmu mau pilih yang mana. Saya akan membacakan dan mengomentari ya semampu saya dengan cara saya sendiri untuk mengomentari sebuah buku yang terjemahan. Ya, sayangnya saya tidak mampu membaca bahasa sumbernya yaitu bahasa Arab teks gundul gitu ya. Tapi saya membacanya terjemahan. Jadilah ya, daripada nggak ada sama sekali yang dibaca menurut kemampuan, saya baca yang ini. Judulnya buku ini populer, yaitu judulnya adalah Tanbihul Ghafilin. Nah, kalau teks Arabnya kan begitu, sudah dilatinkan di sini ya. Tanbihul Ghafilin, Pembangunan Jiwa dan Moral Umat. Nah, itu anak judulnya. Jadi ini dari kitab karangan Al-Faqih Abu Laid Samarkandi ya. Nah, ini diterjemahkan oleh Abu Imam Taqiyuddin Surabaya, penerbitnya Mutiara Ilmu, yang saya dapat dan saya kutip dan saya baca bukunya di perpustakaan itu, dan saya tidak punya, saya catat saja seperti ini. Saya catat, saya ketik. Itu cetakan tahun 1986. Ya, sekali lagi judul bukunya adalah ya Tanbihul Ghafilin, Pembangunan Jiwa dan Moral Umat. Pembangunan jiwa dan moral umat. Wah, ini penting memang. Jadi jiwa itu perlu dibangun karena memang ya seperti lagu kebangsaan kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi bangun dulu jiwanya, baru badannya bangun. Kalau jiwanya lemah, jiwanya rusak, ya repot kan? Mungkin maksudnya begitu nih anak judul ini, pembangunan jiwa dan moral umat. Nah, moral ini penting, ya. Karena apa? Kitab ini kitab populer yang mengajarkan moralitas ya kebanyakan ya. Jadi soal tidak membenci orang, tidak pokoknya yang dihubungkan tidak secara fikih sih, maksudnya tuh tidak secara hukum tapi secara moral. Jadi moralnya baik dulu maka hukum akan lebih ringan bekerja, kan seperti itu kira-kira. Nah, saya mengutip kisah ada ulama atau ahli ibadah lebih tepatnya yang melakukan pemerkosaan. Moduskah? Atau bagaimana seseorang itu yang ternyata seorang yang kita sebut sebagai orang suci, kok bisa terjebak kepada situasi yang jelek seperti ini? Ya, nah ini ada kisahnya dan ini sangat populer sekali. Karena apa ya? Kitab ini kalau kita nanti saya kupas ya, seingat saya saja bahwa ini kitab populer di kalangan santri sejak abad ya 19, abad 20, ini kitab ini selalu ada diajarkan di pesantren. Pesantren-pesantren yang terutama kalau yang saya tahu dari NU ya, karena ini saya baca memang ada ulasan tentang kitab ini di bukunya Martin van Bruynesen. Bacanya gimana tuh? Martin van Bruynesen, tulisannya begitu kan? Yang judulnya pesantren kitab kuning tarekat bla 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 bla, seperti itu. Ada kok bukunya, sudah diterjemahkan juga. Dan membahas juga bahwa materi atau kitab-kitab itu kan bermacam-macam, ada moral, fikih dan seterusnya. Nah, ini salah satunya. Ya, di pesantren sudah sangat umum sekali dan ini makanya penting penguatan moral santri di pesantren itu. Jadi otomatis ya kiai-kiainya ya sudah kuat duluan, moralnya harus ya, namanya pendidik moralnya sudah harus kuat dulu, dan mereka mendidiknya dengan cara memakai kitab ini juga. Salah satunya selain karya Imam Al-Ghazali dan seterusnya. Nah, jadi saya tidak boleh ngomong kemana-mana nih sebenarnya ya, jadi biar tidak ngelantur. Jadi saya kutip satu cerita saja yang ada di halaman 652 buku ini.
Buku yang berjudul sekali lagi Tanbihul Ghafilin, Pembangunan Jiwa dan Moral Umat, dalam bahasa Indonesianya seperti itu, karangan Al-Laits Samarqandi ya. Jadi ceritanya begini, menurut buku ini ya, yang saya ketik. Pada zaman Bani Israel ya, ini waktunya ya, Bani Israel, bukan Bani Ismail ya, atau zaman Nabi Muhammad nampaknya ya. Ya memang tulisannya begitu. Pada zaman Bani Israel ada seorang ahli ibadah, abid ya, ahli ibadah dengan ahli ilmu ada beda tipis, beda tebal juga sih sebenarnya. Tapi dua-duanya biasa dipenuhi sekaligus. Tapi abid ahli ibadah, alim itu ahli ilmu. Nah, itu biasanya bisa dibedakan juga nih. Tapi seidealnya biasanya ulama-ulama terkenal tuh ya abid ya alim gitu ya. Nah, kalau ini abid ahli ibadah. Kita ulangi lagi. Pada zaman Bani Israel ada seorang ahli ibadah, abid, bernama Barsis. Dan karena dia ahli ibadah ya, dan sangat mustajab doa-doanya. Nah ini. Sehingga banyak masyarakat yang meminta tolong kepadanya, dan setiap orang yang sakit dibawa kepada Barsis pasti sembuh. Wah, pasti sembuh ya. Ya karena ahli ibadah tadi ya. Terus, namun kemudian ada ceritanya, dalam alam gaib, alam gaib ini ya, iblis menawarkan kepada pasukannya, dalam kurung yaitu para setan. Jadi iblis menawarkan setan. Iblis, setan. Iblis dengan setan, ini definisi yang bisa kita jelaskan di lain waktu saja ya. Dalam alam gaib, iblis menawarkan kepada pasukannya, yaitu para setan, tutup kurung, siapa yang bisa menaklukkan Barsis, karena dia ini berbahaya bagi mereka, bagi iblis ya. Nah, di antara pasukan iblis, maka Ifrit lah yang mendaftarkan diri pertama kali untuk ya menaklukkan si Barsis yang ahli ibadah tadi, ya. Nah, singkat cerita, kemudian si Ifrit ini, ya jadi ada iblis, ada setan, ada Ifrit gitu ya. Jin Ifrit biasanya begitu cerita kita yang kita tahu ya. Kemudian Ifrit pergi mengganggu seorang putri raja. Singkatnya mengganggu putri raja. Ifrit pergi mengganggu seorang putri raja yang sangat cantik dan dibuatnya seperti orang gila atau sakit hilang ingatan. Jadi Ifrit itu mengganggu perempuan cantik, anak raja lagi. Waduh, ya, ngeri sekali ya. Nah, kemudian raja bingung dan berikhtiar, dan ikhtiarnya dilakukan dengan berbagai cara. Tetapi belum juga sembuh ya, putrinya yang menjadi gila itu ya. Bayangkan ya, seorang raja ini kan biasanya punya tabib istana, ahli ruqyah di istana, ya ahli spiritual di istana. Tampaknya tidak sembuh itu. Kemana larinya? Nah, kita lanjutkan. Nah, bersamaan dengan itu muncullah setan, dalam kurung menjelma sebagai manusia. Nah, ini juga ya, cerita ini ada setan menjelma sebagai manusia atau manusia yang kelakuannya macam setan. Nah, itu soal yang bisa juga kita diskusikan. Tapi menurut cerita ini, ya, bersamaan dengan itu kejadian di mana putrinya nggak sembuh-sembuh karena kayak seperti ya memang hilang ingatan karena diganggu oleh jin ifrit itu, tapi dia tidak tahu kalau itu gangguan jin ifrit yang mana. Muncullah setan yang menjelma menjadi manusia. Dia memberi petunjuk setan itu. Jika putrimu ingin segera sembuh, coba bawalah ke rumah Barsis. Pasti cepat sembuh. Wah, gitu. Lantas sang putri raja dibawa ke rumahnya Barsis. Berarti singkat cerita saran dari manusia jelmaan iblis ini diterima oleh raja. Atau manusia yang berkelakuan iblis. Atau manusia yang disusupi iblis. Nah, pokoknya ceritanya begitu kan. Lantas sang putri raja dibawa ke rumah Barsis, si ahli ibadah tadi ya. Dan setelah didoakan Barsis, langsung sembuh. Wah, jadi nggak gila, dia normal tuh si putri. Nah, tetapi begitu dibawa pulang, kambuh lagi penyakitnya. Pas di istana, perempuan tadi, putri raja yang cantik itu, kumat lagi gilanya. Ya, sintingnya itu ya. Kemudian setan menyarankan agar mondok saja di rumah Barsis. Pasti putrinya akan benar-benar sembuh atau sembuh secara permanen. Kira-kira begitu ya. Nah, dibawalah sang putri raja tersebut untuk mondok beberapa hari di rumah Rahib Barsis. Ini terjemahan ya, jemputnya mondok. Bahasa yang sangat familiar di kalangan para santri ya. Nah, dibawalah putri raja tersebut untuk mondok beberapa hari di rumah Rahib Barsis.
Si rahib Barsis ini puasa terus setiap hari dan sholat di malam harinya. Sampai putri raja tersebut tidak begitu diperhatikan. Oh, agak terbengkalai ya. Jadi ini kritiknya malah ada kritik karena ibadah terus ya, jadi nggak memperhatikan putri ini kah? Kita lanjutkan ceritanya. Tetapi setiap akan makan, putri ini dipermainkan oleh setan atau ifrit. Di sini sebutnya setan. Dan dibukalah auratnya itu di hadapan Barsis. Dan setiap itu pula rahib Barsis yang ahli ibadah ini memalingkan pandangannya. Wah, dia tidak mau melihat si putri yang cantik itu terbuka auratnya. Karena pas memakan pasti kayak kumat gitu ya, meronta dan membuka auratnya. Bayangkan, cantik buka aurat. Ya, malingkan dia pandangan. Astagfirullah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ya, tapi setan rupanya tidak henti-hentinya membangkitkan nafsu birahinya si siapa nih? Rahib ini. Wah, ngeri sekali ya. Hingga pada suatu saat Barsis dapat melihat wajah ayu dan kecantikan putri raja tersebut. Ya, ini ada yang komentar. Ah, baru ngelihat kayak gitu saja kok sudah birahi atau ngaceng ya bahasa Jawanya. Iya, itu yang ngomong kayak gitu mah yang biasa ini ya. Ya kalau yang biasa berzina dengan pacarnya begitu itu ngomongnya biasa. Tapi ini orang luar biasa ini. Ya bukan seperti yang biasa berzina ini orang jauh dari zina nih, ahli ibadah ini ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi setan itu tidak henti-hentinya membangkitkan nafsu birahi si ahli ibadah itu hingga pada suatu saat Barsis dapat melihat wajah ayu dari kecantikan putri raja tersebut. Wajah atau yang mana? Aurat apa wajahnya? Ya, ceritanya begini nih kalau yang saya baca nih. Boleh dibilang tiada seorang perempuan pun yang menandingi kecantikan putri raja. Oh ya, berarti wajahnya ya. Singkatnya, Barsis tertarik kepada putri tersebut dan akhirnya menjadi hamil. Nah, ini gimana prosesnya nih kok bisa hamil? Ceritanya begitu. Ya. Setelah hamil, Barsis mulai bingung. Nah, ahli ibadah ini mulai bingung nih. Nah, disitulah setan pun datang. Bagaimana bentuk datangnya? Wujud manusia atau apa? Gak tahu, ceritanya begini aja. Setan pun datang sambil membisikkan kepada Barsis. Oh, berarti membisikkan ya. Begini bisikannya tuh. Kau tidak akan selamat ya dari hukuman ayahnya sang raja ya, kecuali jika segera membunuhnya lalu ditanam di biaramu. Biara ya, karena dia zaman Bani Israel ceritanya, jadi istilahnya biara atau sinagog ya, lebih baik terjemahkannya boleh biara, sinagog atau masjid zaman dulu ya, zaman Bani Israel, nggak apa-apa. Saya ulangi lagi, kata bisikan iblisnya kepada Barsis begini ya, kau tidak akan selamat dari hukuman ayahnya kecuali jika segera membunuhnya, lalu ditanamlah di biaramu, ya, saya bilang mungkin di masjidmu atau di sinagogmu. Selanjutnya, kau bisa memberitahu kepada raja bahwa putrinya itu sudah mati dan sudah dikubur. Pasti mereka percaya kepadamu. Oke. Tak lama kemudian datanglah petugas dari kerajaan. Kerajaan mana? Kerajaan Majapahit. Ya kalau cerita Bani Israel nggak ada Majapahit lah ceritanya ya. Tak lama kemudian datanglah petugas dari kerajaan Majapahit menanyakan putri raja bagaimana keadaannya. Dan si Barsis menjawab bahwa putrinya sudah mati. Singkat cerita mereka percaya dan pulang ke istana. Oke. Tetapi setan yang menyerupai manusia, atau manusia menyerupai setan ya. Di sini ceritanya, tetapi setan yang menyerupai manusia memberitahu bahwa sebetulnya putri raja itu diperkosa loh sama rahib Barsis sehingga dia hamil. Dan karena itu ia takut dihukum, maka putri itu dibunuh dan dikubur. Begitu berita yang disebarkan dan diberitahukan kepada istana bahwa ada pemerkosaan. Siapa yang melakukan pemerkosaan? Barsis. Yang ngasih tahu siapa? Setan. Wah, setan ini tukang beritahu berita yang benar juga kah ini? Ya, beritanya benar, tapi setan yang menyampaikan ini ya. Ya, jadi setan menyerupai manusia memberitahukan bahwa sebetulnya putri raja itu diperkosa oleh rahib Barsis, ya, Barsis itu sendiri sehingga dia hamil. Dan karena itu takut dia dihukum, maka putri yang diperkosa dan hamil itu dibunuh dan dibakar. Begitu informasi yang disebarkan oleh setan. Setelah diberitahu raja, maka raja pun berangkat sendiri ke rumah Barsis. Wah, rajanya turun tangan nih. Menggali mayat putrinya, singkatnya begitu. Ternyata benar putrinya mati terbunuh dan singkat cerita Barsis ditangkap
kemudian divonis dengan hukuman gantung, ya, hukuman mati. Nah, di saat Barsis berada di tiang gantungan itulah setan berkata, yang mendalangi pertualangan ini adalah aku. Dan sekarang tiada yang dapat menolong kamu kecuali aku. Dan sekarang usahaku ya akan meyakinkan mereka bahwa yang membunuh bukanlah kamu. Pasti mereka percaya kok padaku. Tetapi dengan catatan, kamu bersujud kepadaku 1 kali saja. Begitu bujuk setan. Kali ini dalam wujud apa ya? Bisikan juga? Atau lalu wujud manusia? Di sekitar para algojo gantung itu? Atau bagaimana? Nah, Barsis menjawab, mana bisalah aku bersujud dalam keadaan demikian. Kan mungkin diikat ya. Setan pun bilang, karena dia diikat kan mau digantung kan. Biasanya mau digantung tangannya di belakang, lehernya sudah dalam posisi dekat dengan tali gantungan. Jadi si Barsis ini menjawab, mana bisa aku sujud dalam keadaan begini. Mungkin maksudnya begitu, karena mau digantung kan. Tapi setan masih bisa jawab nih. Setan tuh bilang, ya kamu cukup memberi isyarat dengan menganggukkan kepala. Ya. Jadi setannya ngasih tahu ngangguk kepala, oh gitu. Nah lantas sesudah dilaksanakan perintah setan itu, si siapa nih Barsis sujud kepada setan itu dengan cara ya mengangguk. Nah rupa-rupanya setelah si Barsis ini menundukkan mukanya sekali saja tanda sujud kepada setan, dengan harapan setan ini menolong dia untuk menutupi atau mengcover bahwa semua masalah ini adalah keliru. Disitulah setannya dikabarkan dalam cerita ini adalah, kata setannya, aku tidak mau tahu lagi urusanmu, aku cuci tangan darimu. Nah ini di halaman 626. Cuci tangan setan itu. Nah firman Allah menyatakan misalnya ketidakjujuran seperti tipu daya setan menyuruh manusia agar kafir dan sesudahnya manusia kafir, maka dengan liciknya setan berkata, aku cuci tangan dari perbuatanmu itu. Aku sangat takut kepada Allah penguasa alam. Titik. Lalu akibatnya keduanya nih Barsis sama si setan ini kekal di dalamnya. Itulah balasan orang yang zalim. Oh ini sebenarnya kutipan ayat ya. Yang saya cari dapat surat Al-Hasr ayat 16 dan 17. Bisa kita baca di situ dan memang setan berkata di situ bahwa ya aku cuci tangan darimu setelah orang dibuat kafir. Oh rupanya ini cerita yang membahas juga dan mengutip juga Al-Quran surat Al-Hasr ya. Ayat 16 dan 17 di mana setan sudah bikin kafir orang. Tapi kalau di kitab ini ternyata seorang Barsis ahli ibadah. Oke, selesai ceritanya sampai di situ. Timbul pertanyaan, mengapa sih iblis menyamar gitu ya sebagai manusia? Ya ini seperti biasa ya kisah-kisah seperti ini. Kalau di buku sejarah tuh ada kisah ya pada September tahun 622 Masehi itu ada rapat pertemuan besar Darun Nadwan, parlemen kabilah-kabilah Quraisy itu ingin membunuh Nabi Muhammad. Nah di situ muncullah iblis dari Nejet. Wah, bentuknya orang tua yang bijaksana, yang berkarisma, dan dia memberikan ide yang cemerlang bagaimana cara membunuh Nabi Muhammad dengan cara jitu. Lagi-lagi memang ada biasanya pola cerita sejarah yang munculnya iblis. Nah jadi kenapa iblis yang muncul dan dengan cara wujud manusia ya seperti itulah kira-kira ya. Kalau sejarah Nabi Muhammad memang kita bisa membaca di kitab-kitab sejarah. Kalau ini kitab-kitab moral ya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan juga yang kadang-kadang saya ajukan sendiri ya. Mengapa kok cerita ini disebut-sebut sebagai cerita Israel? Dan memang dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini banyak kitab-kitab yang bersetting ceritanya itu dari segi waktu Bani Israel. Kok nggak cerita Bani Ismail atau zaman Nabi Muhammad? Saya sempat curiga apa tidak mau nanti diperburuk atau dipersalah di era Bani Ismail atau era Nabi Muhammad? Itu pertanyaan yang pernah terbesit dalam hati saya. Ternyata ya nggak begitu juga sih. Sebab apa? Inspiratif kisah moral itu memang banyak muncul dari kisah-kisah di zaman Bani Israel. Ada beberapa hadis sahih misalnya yang menyebut kisah seorang pelacur yang menolong anjing kehausan masuk surga pelacur itu. Itu juga setting cerita itu dan hadis ini insya Allah sahih ya di beberapa pembahasan seperti itu yang saya pernah baca. Ini juga settingnya ngambil waktu di zaman Bani Israel.
Ada juga tuh kisah semut, yang sarang semut dibakar oleh seorang nabi. Nabinya zaman apa? Zaman Bani Israel. Tapi nggak disebut nama nabinya siapa. Itu juga cerita memakai setting zaman Bani Israel. Nabi membakar sarang semut. Gimana ceritanya? Ya karena ada seekor semut yang menggigit sang nabi lagi duduk di pohon, sakit sekali luar biasa. Dia marah, kemudian dia ingin bakar sarang semut itu dan ditegurlah oleh Allah. Kenapa kamu gara-gara satu semut gigit kok sarang semut mau dibakar? Ini kok ada nabi yang tidak sabaran seperti ini. Nah, setting ceritanya ada di zaman Bani Israel. Juga itu insya Allah dari hadis yang sahih Bukhari. Insya Allah ya, cek ya. Saya kan bukan ahli hadis ya, begitu. Ada juga kisah misalnya pembunuh ulama atau pembunuh orang yang sampai 100 itu. Itu juga sahih Bukhari. Insya Allah demikian itu ya. Settingnya mana? Lagi-lagi zaman Bani Israel. Jadi kalau misalnya pertanyaannya, ya kalau ini kisahnya di zaman Bani Israel ada ahli ibadah yang namanya Barsis, ya sudah anggap aja biasa saja ya cerita seperti itu. Ya. Kemudian ya. Jadi beginilah modus dari orang alim, orang abid, ahli ibadah yang akhirnya tergoda memperkosa perempuan. Sebenarnya ya di Indonesia kasus ini ada dan sering kali terjadi ya. Ya saya punya catatan di halaman 39 buku tulis saya ini ada suatu kejadian seperti ini. Nah ini ada berita siang di Indosiar ya. Tanggal 14 Maret 2014 yang saya catat di sini. Itu ada pejabat MUI Jawa Barat di Cisarua yang berinisial SS itu terlibat video mesum dengan 2 santrinya yang diiming-imingi ilmu kebatinan. Jadi santrinya itu diajak berhubungan seks, direkam pakai video dan ini terjadi di Jawa Barat. Ya. Nah, dan kebetulan dia pejabat MUI. Kok bisa ya? Nah, itu juga kan. Inikah tergoda dari setan. Tapi di sini apakah memperkosa atau sekedar berzina suka sama suka? Intinya pokoknya ini ada berita seperti itu. Ya, berita siang Indosiar yang saya nonton dan saya dengar terus saya catat. Ya, terus kejadiannya bagaimana, pengadilannya bagaimana, prosesnya bagaimana saya nggak ngikutin juga ya. Tapi ada juga nih berita yang lain misalnya ini. Tanggal 16 Oktober 2020 ya saya mencatat ada berita pada malam jam 19 waktu Indonesia Barat. Itu berita di Jambi, guru ngaji di Tebo itu melecehkan santriwatinya dengan modus transfer ilmu dan ngajar ngaji. Jadi santriwati itu dicabuli dengan modus transfer ilmu. Jadi santri itu diajak suatu kamar khusus, ya. Santri diajari setia pada sang guru ngaji, kemudian dicabuli. Dicabuli atau dimasuki ilmu katanya ya. Dan santriwati ini yang tak berdaya ya, dan karena sifat hierarkis yang patuh kepada sang guru ngaji, dan ini salah sekali cara pendidikannya ya. Dan ini terjadi dan saya catat pada 16 Oktober 2020 ada berita guru ngaji ya mencabuli santrinya dengan cara modus mentransfer ilmu. Aneh-aneh saja ya. Ya seperti itu. Tapi inilah bisikan gaib dari sang ifrit atau setan ya, menggoda guru ngaji. Nah, Desember 2021 ini lagi terkenal ini kasusnya Heri Irawan yang mencabuli santrinya ya, lebih dari 8 orang, 8 yang hamil dan seterusnya. Itulah yang kenapa ini bisa terjadi dan kenapa ini tidak bisa dicegah. Sebenarnya kalau di dunia pesantren kan ada mekanisme preventif secara internal dan eksternal. Kalau internal, setiap jiwa para santri itu, bahkan sang kiai tentu saja, ya salah satunya membaca kitab-kitab moral seperti ini, bahwa zina itu dosa yang besar sekali, dan secara moral mereka sudah menyiapkan dan membentengan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk seperti ini, karena ini memalukan sekali kalau ketahuan ya. Kalau nggak ketahuan gimana? Ya tetap menjadi aib, suatu saat akan terbongkar juga, gitu ya. Nah, ini mekanisme internalnya sudah dilakukan di pesantren. Kemudian yang menarik adalah di pesantren itu biasanya nyai atau istri sang kiai itu mengelola, memperhatikan para santriwati ya yang ada di pesantren tersebut. Jadi kalau pria termasuk kiainya sendiri ya juga tidak bisa berbuat macam-macam yang tidak benar ya. Itu juga mekanisme internal di kalangan pesantren. Kemudian juga asrama putri, asrama
pria dipisahkan dan ada penanggung jawabnya yang tidak boleh pria sembarangan masuk ke tempat putri atau putri masuk ke tempat pria. Itu juga bagus karena mekanisme internal yang terjadi di pesantren yang ideal seperti itu. Terus mekanisme yang preventif secara eksternal yaitu hukum. Ya, saya setuju dengan pendapat Amin Muzakir bahwa kalau ada kasus pelecehan atau pemerkosaan santri dilakukan ya entah santri atau dosen atau sesama mahasiswa, pokoknya hukum yang ditegakkan itu preventif secara eksternal dan juga pengadilan masyarakat dalam bentuk kecaman ya. Kalau masyarakat kan punya pengadilannya sendiri tuh dalam bentuk kecaman dan cemoohan. Salah sendiri kenapa melakukan perbuatan yang buruk. Kalau ingin tidak dicemooh, tidak dihina secara sosial, ya jangan berbuat yang hina. Gitu kan, sederhana, nggak rumit gitu ya. Kemudian ada pertanyaan, mengapa moral diajarkan daripada memperjuangkan hal yudisial di pesantren? Maksudnya bagaimana nih? Jadi memang kalau pesantren ini, misalnya pesantren NU ya, itu diajarkan hal moral seperti ini. Kenapa nggak yang yudisial diperjuangkan? Tapi kok malah yang moral saja diajarkan? Maksudnya bagaimana nih? Kalau yang yudisial ini kan menegakkan negara hukum Islam, syariat Islam. Kebetulan NU karena sudah mempunyai akad politik dengan tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang lain, tidak menerapkan hukum Islam, maka hal yudisial yang hukum rajam, hukum cambuk, itu memang tidak menjadi prioritas atau yang diperjuangkan. Tapi yang diperjuangkan adalah moralnya dulu di kalangan santri dan ulama, kiai-kiai yang ada di pesantren. Itu yang diajarkan ketimbang memperjuangkan yudisial, lebih baik moral. Nah, seperti ini. Makanya orang pesantren sebenarnya ya sudah kuat secara moral untuk tidak melakukan hal-hal yang sangat hina seperti ini. Begitu ya. Saya ingat kisah Gus Baha yang terkenal di YouTube juga banyak. Ya, Gus Baha itu ada menyebut seorang kiai punya anak, putranya itu mulai pacaran. Nah, akhirnya untuk melarangnya sang putranya itu dikasih syarat aja. Kamu hafal kitab apa tuh ya? Sahih Bukhari, kitab Muslim, baru kamu boleh pacaran. Nggak dihukum, nggak dilarang dengan cara yang lain, tapi cuma minta syarat. Hafal kitab. Nah, akhirnya apa? Dia ngapal kitab, membaca bahwa zina itu dosa besar, akhirnya nggak mau berzina. Salah satunya dengan bentuk pacaran. Artinya, bukan hal yudisial yang diharapkan dan diperjuangkan oleh kalangan pesantren dari kisah Gus Baha ini, tapi hal yang bersifat moral, yaitu orang diajarkan sendiri mencari ilmu dan belajar, akhirnya sadar secara moral setelah ilmunya nyangkut di kepala, maka dia tidak berzina. Itu juga menjawab pertanyaan mengapa hal moral diajarkan. Salah satunya melalui kitab yang tadi saya baca, dan ini kitab terjemahan yang sangat terkenal di pesantren. Oke ya. Kemudian begini ya. Sebelum saya tutup, ada sebuah buku judulnya ini, Preman-Preman Jakarta. Preman-Preman Jakarta, ini karangan seorang polisi, Maruli Simanjuntak. Ya, ini kayaknya tesis S2, ya tesis S2 program studi kajian ilmu kepolisian pasca sarjana UI pada tahun 2002. Dan ini ditulis. Nah, saya mau baca ya. Di sini ada pernyataan tentang preman-preman itu punya aturan dan punya sanksi sendiri antara preman. Banyak nih, salah satunya dan diantaranya itu yang C. Preman tidak boleh menyetubuhi istri orang lain. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka preman tersebut akan dibunuh saat dia berada di lembaga pemasyarakatan. Ini preman nih. Cara pembunuhannya di dalam lembaga pemasyarakatan atau penjara itu, ya, memaksa preman tersebut yang bersalah tadi karena sudah mencabuli atau menyetubuhi istri orang lain dengan meminum air tinja atau air tai ya setiap hari. Nah, sehingga preman tersebut jiwanya tertekan dan akhirnya gantung diri alias bunuh diri. Wah, itu ngeri kan? Kemudian D, preman tidak boleh memperkosa anak di bawah umur. Tuh preman nih. Jadi preman itu sudah punya kesepakatan di sini katanya tuh. Tidak boleh memperkosa anak di bawah umur. Jadi kalau yang mau diperkosa di atas umur, boleh nggak itu? Nah, ini juga. Nah, apabila ketentuan ini dilanggar, maka preman tersebut dibunuh saat berada di lembaga pemasyarakatan dengan cara apa? Yang tadi di atas itu. Dengan cara disuruh minum terus air kencing atau air tai. Setiap hari disuruh minum. Pagi itu kan. Nah, kalau saya baca di bukunya tentang Anton Medan, saya lupa judulnya apa. Bukunya tuh yang saya catat di buku tulis mana, saya lupa. Tapi saya bacanya di perpustakaan.
daerah Provinsi Jambi, ada tentang kisah Anton Medan selama dia di penjara, dan dia menceritakan hal yang serupa. Bahwa di penjara itu level terendah dari seorang kriminal adalah orang yang terkait dengan selangkangan. Ada guru misalnya yang mencabuli siswi, ada orang yang memperkosa, maka di penjara dia akan diperlakukan sangat buruk oleh para kriminal-kriminal yang lain. Mereka diperlakukan dengan cara buruk, ya. Si Anton Medan cerita, itu semua para tawanan di penjara itu, terutama tokoh-tokoh besar, penjahat besarnya itu mengencingi air. Jadi gelas besar dikencingi semua pagi-pagi itu, di gelas itu dikumpulkan, kemudian diminumkan kepada yang tukang memperkosa ini. Minum terus tiap pagi begitu kan. Dan biasanya memang menjadi stres dan bunuh diri. Itu cara membunuh tawanan perang. Tawanan orang yang terkena kasus kriminal memperkosa. Rendah sekali memang di mata para penjahat atau preman di sini. Jadi kalau kita moralnya kuat, ya, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang sangat rendah seperti ini, bahkan di mata preman sekalipun. Oke, saya pernah pada tanggal 30 Mei 2009 mendapat cerita dari seorang polisi bahwa ada kejadian juga seorang pemerkosa perempuan yang tidak ngaku ketika diinterogasi. Dia berbohong dan bersumpah dalam Al-Quran, akhirnya kemaluannya busuk. Ini kayak cerita azab ilahi ya. Tapi ada juga polisi yang saya tanya, apakah model hukuman seperti ini bagi pemenjahat kelamin seperti ini di penjara akan diperlakukan sangat sadis seperti ini? Katanya masih ada. Ngeri juga ya. Jadi tolonglah bagi terutama para guru, para dosen atau guru ngaji, ya, jangan melakukan kegiatan yang sangat rendah dan hina. Kitab yang saya baca tadi itu iblis hanya membujuk kita untuk, ya, menyembah kepadanya agar dibebaskan, yaitu Barsis tadi, sang abid. Tetapi dalam praktek yang ada sampai sekarang ini, kalau kalian, ya kalian saya sebut ya, Anda ya, terkena kasus seperti ini, nanti kalian akan dibujuk oleh setan untuk bunuh diri. Setelah apa? Ya setelah tadi itu mungkin disiksa dengan cara makan tai setiap hari, karena dipaksa oleh tahanan penjara yang lain, atau suruh minum air kencing setiap hari. Kan ngeri itu ya. Dan kalian dibujuk setan untuk bunuh diri. Sehingga ya para tawanan yang lain atau terpidana yang lain sudah di penjara itu berkelit. Bukan kami loh yang bunuh, dia bunuh diri sendiri loh. Nah, iya, padahal setiap hari suruh makan tahi. Ya jelas akan bunuh diri. Dan bunuh diri ini juga bisa dibisikkan oleh iblis. Dan pekerjaan ini juga berbau iblis juga ya jadinya. Begitu kira-kira. Jadi karena apa? Ya karena sebelum saya tutup, ini ada Twitter bagus dari Budiman Sujatmiko ya, menurut saya bagus ini. Ya pada 7 Desember 2001 dia men-tweet begini. Dengan ini kami atas nama narapidana perampokan, napi pembunuhan, napi penculikan, napi maling sandal, napi maling kutang, napi perkelahian gara-gara lihat-lihatan di acara dangdutan dan lain-lainnya mengucapkan selamat datang di neraka penjara guys, kata si Budiman Sujatmiko. Ini setelah dia membaca berita yang berjudul diduga dibanting pemerkosa ibunya, bayi 2 bulan di Riau tewas. Oh ya, ini memang berita, kalau tak salah berapa malamnya, tadi malam atau malam kemarin saya menonton berita ini ternyata pelakunya polisi. Nah, ngeri juga kan, polisi memperkosa. Nah, ini kalau sudah masuk penjara ini, alamat ini, siap-siap dia akan diperlakukan seperti yang dalam buku Preman-Preman Jakarta. Atau ada mekanisme bahwa jaksa, polisi kalau masuk penjara dikhususkan saja. Karena apa? Polisi atau penegak hukum yang masuk penjara itu paling semangat sekali para tahanan untuk mengincar dan menghabisinya. Karena apa? Mereka ada dendam juga. Kamu penegak hukum kok kayak gitu? Apalagi tiba-tiba polisi pula atau penegak hukum yang terlibat kasus selangkangan seperti ini. Wah, alamat, kata Budiman Sujatmiko, selamat datang di neraka penjara guys, kata dia begitu ya. Jadi begitu ya, ini serius ya. Sebelum saya tutup lagi, ya Allah, ini ada berita yang memang agak terbaca berbeda-beda orang menanggapinya ya. 9 Desember 2021 pukul 10.41 waktu Indonesia Barat, Kamis, ya, Tribun Jawa Barat memuat judul berita MUI Kota Bandung kutuk keras
minta stop sebar berita dan tutup aib santriwati dicabuli guru ngaji. Terus juga saya saya baca berita itu ya. Kemudian ada juga berita di Detik News ya pada 10 Desember, kutuk aksi bejat Heri Wirawan, MUI Bandung minta aib buruk ini ditutup. Nah, itu juga berita yang dibaca. Ya, MUI Kota Bandung mengutuk aksi biadab dari Heri Wirawan yang memperkosa 12 santri. Tetapi dia bilang melalui Asep Ahmad Faturrahman, selaku bagian dari warga masyarakat, kita perlu ikut terlibat menyelamatkan masa depan anak-anak yang telah menjadi korban perbuatan bejat itu. Stop menyebarkan berita buruk ini. Dan bahkan kita tutup aib perbuatan buruk ini. Nah, ini menjadi kontroversi juga. Loh, kok ditutup aib ini? Kok di stop? Ini harusnya disebar aja. Itu pendapat yang lain. Termasuk pendapat saya setuju, sebarkan aja. Termasuk sebarkanlah cerita ya di kitab Tambihul Ghafilin, Pembangunan Jiwa dan Moral Umat, ada kisah seorang ahli ibadah yang namanya Barsis menghamili anak raja. Nah, sebarkan aja cerita ini ya, dan sebarkan ini aib ya, aib ya, sebarkan saja aib ya. Aib yang jelek karena apa? Justru dari yang seperti ini disebarkan dan ceritakan, justru secara moral kita akan melindungi diri kita sendiri untuk dari perbuatan yang ya bejat secara hukum pidana maupun hukum moral ya. Begitu saja ya dari saya. Semoga ya, saya pernah menghadapi suatu keadaan di mana ada juga sih pengajar waktu saya pernah ngajar di bimbel. Kami berbeda pendapat. Pengajar ini lama nggak ngajar lagi. Memang berbeda pendapat. Masa sih dia menyebut saya berdebat mengenai kalau kita ngomong di depan para siswi, jangan terlalu vulgar masalah porno. Nah, saya digugat, alah Pak Wiwin jangan bergaya sok suci begitu. Pak Wiwin kan juga nafsu kalau ngelihat siswi yang cantik. Saya jawab, iya saya nafsu, tapi saya punya harga diri gitu ya. Jadi kita jangankan untuk berbicara yang negatif kepada siswi, perempuan yang cantik-cantik, siswi-siswi kita itu. Menatapnya mereka secara muka mupeng itu pun kita nggak nyaman juga. Saya nggak akan melakukan itu, malu kan kita harga diri. Apalagi menyentuh, apalagi itu sudah keterlaluan ya. Jadi ada kasus juga di sebuah SMA terkenal di Jambi di Titian Teras, itu pernah kejadian juga. Seorang guru yang tua yang dianggap senior bahkan bijaksana ternyata terlibat juga kasus ya pelecehan seksual kepada siswinya dan masuk ke hukum. Ada dua pendapat nih guru di sini. Ada guru yang mengatakan pada saya tuh, ya mestinya ini aib harus ditutup. Nah ini. Sementara guru yang satu mengatakan lain lagi pendapatnya kepada saya. Ya, apapun yang terjadi seorang guru ya sangat salah. Tidak dibenarkan dalam hal apapun kalau melecehkan siswi. Itu sudah jelas. Nah saya setuju pendapat ini. Dan itu harus dihukum. Bahkan kalaupun seburuk-buruknya kita kalau bernafsu, ini kata guru ini ya. Kalau kepepet, kalau istri kita mungkin nggak memuaskan lagi, ya sudah beli aja lonte, gitu. Kira-kira kayak gitu dia ngomong. Itu udah buruk sekali itu katanya. Lebih buruk lagi kalau guru mencabuli siswi. Wah ini kan. Jadi pendapatnya dua itu. Yang terjadi pernah di Titian Teras. Silakan cari di internet, berita itu ada dan terkenal. Kebetulan saya pernah ngajar privat seorang siswi di Titian Teras. Yang siswi itu kenal dengan siswi yang menjadi korban ini gitu ya. Dan saya tanya-tanya juga, ternyata ya dia tentu kenal sama guru yang senior yang mencabuli itu. Kasihan sekali ya. Sekali lagi, dari saya itu saja ya, kita harus menjaga diri kita sendiri terutama ya. Kita harus menahan nafsu dan birahi kita. Dan ingat, kata kawan saya, menatap perempuan pun dengan mata nafsu atau mata pingin, sebagian perempuan sangat terganggu ya. Itu ya. Jadi kalau kita lihat cewek dengan nafsu, ya kalau itu cewek eksibisionis, atau cewek pelacur, ya ditatap begitu santai aja dia. Mungkin dia ngejek, dasar orang miskin lu. Ya, cuma bisanya menatap nafsu, nggak bisa beli. Kan gitu. Tapi kalau bukan pelacur, orang baik-baik kita tatap dengan nafsu, dia merasa kok. Nah itu, baru menatap saja dengan nafsu, kita harus hindari. Karena apa? Dalam pelajaran moral agama, kita justru kalau menatap perempuan, kalau ada nafsu kita menghindar. Nah begitu kan. Astagfirullahaladzim. Jangan pula tutup astagfirullahaladzim terus kita gini. Wah itulah jadi dosa itu. Dosa hati paling tidak kan.
rusak hati kita. Saya terlalu banyak bicara jadinya dan berpendapat. Semoga pendapat saya ini ada benarnya, dan kalau ada benarnya insya Allah dari Allah. Kalau salah yaitu dari saya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.